Baiklah, di sini sebelumnya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafat Syarif Hidayah dari absen 8 akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno, mulai dari sejarah berdirinya, kejayaan, masa runtuh, hingga peninggalan. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram kuno yaitu dimulai dari dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya dikenal sebagai penguasa penganut agama Hindu. Pendiri kerajaan Mataram kuno ini adalah Rakai Mataram Sanjaya pada abad ke-8 Masehi. Bukti keberadaan dinasti Sanjaya ini terdapat pada Prasasti Canggal. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Sanjaya adalah yang menyebutkan Sanjaya sebagai raja pertama. Yang kedua adalah agama dan kebudayaan. Karena sinkretisme antara Hindu dan Buddha, maka muncullah banyak kebudayaan baru yang mendorong munculnya kerajaan-kerajaan baru. Yang selanjutnya adalah kondisi geografis. Kenapa kondisi geografis saya sebutkan di sini? Karena letak pendirian Kerajaan Mataram kuno terletak sangat strategis, yaitu di daerah subur yang dialiri oleh Sungai Opak dan Sungai Progo. Selanjutnya adalah pengaruh politik. Pengaruh politik sendiri karena keruntuhan Kerajaan Tarumanegara, maka kerajaan-kerajaan kecil ingin membuktikan bahwa mereka bisa membangun kerajaan yang mandiri. Sehingga banyak kerajaan-kerajaan lokal yang ingin menunjukkan kekuatan mereka. Yang selanjutnya adalah masa kejayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno ada pada pemerintahan Raja Dyah Balitung. Pada masa kerajaan ini, pada masa kepemimpinan Dyah Balitung, Kerajaan Mataram kuno mengalami masa kejayaan yang sangat luar biasa yang dapat kita lihat sampai sekarang. Yang tergolong besar dan luar biasa adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur, yang membuktikan keagungan arsitektur pada masa itu. Yang kedua ada ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah pada masa kejayaan Mataram kuno menguasai sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan ada yang bilang kalau Kerajaan Mataram kuno sampai ke Bali dan Madura. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, adalah kejayaan pada sektor ekonomi. Pada Prasasti Canggal dijelaskan bahwa pada saat Kerajaan Mataram kuno ada panen Kerajaan Mataram kuno ialah memproduksi komoditas-komoditas besar. Maka dapat disimpulkan bahwa di daerah tersebut adalah tanahnya subur. Yang selanjutnya adalah pemerintahan. Pemerintahan pada Kerajaan Mataram kuno sangat terstruktur dan sistem hukumnya adil. Yang selanjutnya adalah sosial. Karena perekonomian dan pemerintahannya makmur, otomatis masyarakatnya akan sejahtera. Kesenjangan sosialnya pun relatif kecil. Lanjut ke poin selanjutnya adalah fase kemunduran dan hilangnya Kerajaan Mataram kuno. Salah satu faktor
yang menyebabkan adalah konflik internal. Konflik internal sendiri lebih merujuk ke perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Yang kedua adalah faktor alam, bencana alam. Karena di bagian Jawa Tengah terdapat Gunung Merapi yang tergolong aktif, maka apabila Gunung Merapi terjadi letusan, maka sangat berdampak kepada kerajaan Mataram kuno. Setelah pemerintahan diturunkan ke Mpu Sendok memutuskan bahwa ibu kota Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, setelah pindah ke Jawa Timur, Mpu Sendok memutuskan untuk kelanjutan dari Mataram kuno diganti dengan Kerajaan Medang. Nah, pada saat ini karena Kerajaan Mataram kuno sudah diubah menjadi Kerajaan Medang, otomatis diputuskan bahwa Kerajaan Mataram kuno telah tiada, telah hilang. Terus ada pengaruh politik berkurang. Terpecahnya Kerajaan Mataram kuno menjadi dua bagian, yaitu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Otomatis terjadi perpecahan di situ dan banyak masalah yang terjadi, dan akhirnya Kerajaan Mataram kuno pun runtuh dan menghilang. Bukti peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dapat kita lihat sampai sekarang, salah satunya adalah Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Candi Borobudur yang masih kokoh sampai sekarang. Selanjutnya ada prasasti Canggal, Kalasan, Mantiasih, dan masih banyak lagi. Untuk prasasti Kalasan sendiri itu mengungkap informasi mengenai struktur sosial dan keagamaan pada masa Kerajaan Mataram kuno. Nah, selanjutnya ada koin emas. Koin emas ini pada masa kerajaan kuno digunakan sebagai alat transaksi perdagangan. Dan berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Rata-rata berasal dari kompas.com. Cukup sekian dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.